Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa yang pagi-pagi ini telah bersedia hadir pada pembekalan KKNT dengan metode design thinking. Nah, kenapa sih kita pakai pembekalan KKNT pakai metode design thinking segala nih teman-teman mahasiswa semua? Karena metode design thinking ini adalah metode yang tepat menghasilkan output yang berimpact dan juga human oriented, dan itu juga dapat menghasilkan output yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri dengan tahapan empathy dan divine yang telah kita sediakan pada website secara asinkronus. Dan kita bakalan pada kali ini menggunakan tahapan ideate untuk bersama-sama berdiskusi nanti sekitar 6 menit ya teman-teman, dan juga dilanjutkan untuk tahapan prototype dan juga evaluate dengan cara asinkronus lagi melalui website. Untuk itu kita sebelum menggunakan tools Miro nanti kita bakalan berdoa terlebih dahulu nih teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Udah belajar selama 2 semester dan 1 tahun ini online, gimana sih kabarnya dan perasaannya? Boleh ya diisi pakai annotate di fitur Zoom-nya? Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semua udah ngisi. Saya harap teman-teman mahasiswa semua tetap semangat ya, apalagi kita bakalan melaksanakan proyek KKNT yang bakalan dilaksanakan secara offline tentunya dengan protokol kesehatan. Dan pada pagi hari ini kita bakalan mengadakan pembekalan terlebih dahulu sebelum kita benar-benar merancang proyek dengan design thinking. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita tujuannya adalah yang pertama, itu untuk mengimplementasikan tahapan ID ini seperti apa, dan yang kedua, kita memberikan solusi-solusi yang tepat guna untuk Desa Ciasmara, dan yang terakhir adalah menggunakan Miro sebagai tools yang dapat kita gunakan untuk metode design thinking pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Nadi mempunyai program unggulan yaitu Kampus Merdeka, dengan salah satunya adalah tahapan di program KKNT atau Pembangun Desa, yang bakalan teman-teman laksanain dengan metode pembelajaran practice by doing yang dapat menyerap ilmu sekitar 75% bahkan. Nah, untuk itu, kami telah mempersiapkan pada tahapan empathy dan juga define pada website secara asinkronus, dan sekarang kita bakalan bersama-sama belajar secara sinkronus untuk tahapan ideate. Boleh nih teman-teman semua, ada yang bisa berpendapat nggak, ideate itu sebenarnya ngapain sih? Boleh di open mic-nya? Saya Bu mau jawab. Jadi yang itu adalah tahapan di mana kita generate ideas buat nemuin solusi dari yang udah kita dapetin dari tahapan yang udah kita pelajarin sebelumnya, yaitu empathize dan define. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dara. Iya, benar sekali. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan untuk nge-implementasiin bagaimana sih tahapan ideate dalam design thinking, dan kita bakalan berpikir secara konvergen dan juga divergen untuk melaksanakan tahapan ideate ini. Tahapan ideate itu berisikan dari 3 step ya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua. Yang pertama kita bakalan menggunakan pertanyaan how might we question, dan yang kedua kita bakalan mengeneralisasikan solusi, dan yang ketiga kita bakalan menaruhnya pada matriks 2x2 ini teman-teman semua. Dan yang pertama kita bakalan mendiskusikan sekitar 6 menit untuk tahapan ideate ini secara asinkronus. Setelah kita pelajari bahwa dan kita telah merumuskan how might we, dan sekarang kita bakalan ke general solution ya teman-teman. Boleh teman-teman didiskusikan bersama-sama apa sih solusi yang teman-teman pengen hadirkan untuk Desa Ciasmara ini, silakan. Izin berpendapat, Bu. Mungkin kalau dari yang ada di sini, saya berpikir teknologi ini, Bu, teknologi hidroponik pertanian atau teknologi lainnya, intinya teknologi pertanian ini dapat berperan penting, Bu, dalam memajukan pertanian di Desa Cismara, terutama untuk pengoptimalisasian. Baik, izin berpendapat Bu, kalau dari saya sendiri mungkin lebih bagaimana memperdayakan masyarakat terkhusus dalam bidang ekowisata ini sendiri. Karena apa? Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekowisata ataupun berkelanjutan ekowisata adalah salah satunya dari segi masyarakat. Terima kasih Bu. Saya juga izin berpendapat Bu. Menurut saya melakukan program kemitraan, khususnya kemitraan dengan pemerintah, akan sangat membantu permasalahan di Desa Ciasmara. Kenapa? Karena hal tersebut dikarenakan pemerintah merupakan instansi legal yang mempunyai kendali besar untuk pengelolaan SDM, sehingga pengelolaan bisa bergerak dengan cepat dan legal. Terima kasih. Ibu, saya ingin menambahkan, solusi yang saya tawarkan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat setempat mengenai teknologi informatik seperti penggunaan Instagram dan TikTok di bidang
digital marketing untuk kemajuan Desa Ciasmara. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih banyak teman-teman tadi atas general solution yang udah teman-teman paparkan. Nah, sekarang kita bakalan setelah berpikir divergen, kita bakalan berpikir mempersempit lagi karena kita akan memprioritaskan mana sih yang benar-benar program kita akan laksanakan dengan cara voting. Nah, votingnya akan saya buka selama 20 detik, teman-teman bisa mengisi dimulai dari sekarang, silahkan. Pada detik ke-40 akan saya sudahi ya teman-teman. Oke, hitungan ketiga akan saya sudahi. 1, 2, 3. Oke, untuk program yang akan kita prioritaskan dan kita masukkan ke matriks, ada ini nih teman-teman. Ada pelatihan untuk mengadakan pendampingan, dan juga ada program kemitraan. Selanjutnya juga yang keempat mengajukan proposal, dan yang terakhir ada teknologi hidroponik. Nah, boleh nih teman-teman untuk mengidentifikasi dan memasukkannya pada frame ketiga, yaitu pada matriks 2x2. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya akan mengawali untuk pemindahan dari sticky notes yang mengadakan pelatihan dan pendampingan mengenai teknologi informasi di bidang digital marketing. Menurut saya ini kita bisa tempatkan di low effort, tapi dia akan memiliki impact yang sangat besar karena ilmunya sangat dekat dengan keseharian kita. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Saya juga ingin menambahkan, Bu, kalau menurut saya akan memilih teknologi hidroponik pertanian dan saya akan menaruhnya kepada high impact dengan high effort juga, karena walaupun dia akan menghasilkan hasil panen yang besar, tapi kita butuh banyak biaya untuk melakukan hal ini. Terima kasih, Bu. Baik, saya memilih solusi mengajukan proposal kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pertanian dan ekowisata dan memasukkan ke high impact low effort, karena menurut saya ini akan berimpact besar pagi saat sudah terjalin kerjasama, dan low effort karena kita hanya memasukkan ke beberapa instansi yang berkaitan dengan pertanian dan ekowisata. Iya Bu, untuk melanjutkan teman saya tadi, saya akan melakukan program kemitraan itu di high impact dan high effort. Kenapa high effort? Karena untuk membangun kemitraan jangka panjang itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan program yang matang. Makanya butuh effort yang sangat besar seperti itu. Tapi untuk impact-nya juga besar karena kemitraan ini bisa membantu desa untuk pengembangan ekowisata dalam jangka panjang. Baik Bu, saya izin menambahkan untuk menyimpulkan ini ide yang kita dapat nih Bu, solusi yang kita dapat dari solusi yang mengajukan proposal kerjasama maupun mengadakan pelatihan, teknologi hidroponik, dan melakukan program kemitraan di luar dari bagaimana besar impact dan juga effort-nya. Menurut saya ini adalah solusi-solusi yang telah baik dan mungkin bisa masuk ke tahap eksperimen atau tes Bu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih sebanyak ya teman-teman udah berkolaborasi bersama-sama dalam waktu yang singkat, bahkan dapat menghasilkan suatu keputusan dan tersimpulkan program KKN yang akan dilaksanakan tuh akan seperti apa. Nah, saya mau dong dari teman-teman semua mengisi feedback ya, dengan fitur annotate lagi. Gimana sih perasaannya setelah mengikuti serangkaian tahapan IDE tadi? Boleh dipakai fitur annotate ya teman-teman. Oke, makasih banyak ya teman-teman udah mengikuti pembekalan KKNT dengan metode design thinking pada pagi hari ini. Harapannya teman-teman nggak belajar dan berhenti untuk menggali tentang metode design thinking sampai di sini aja tentu, dan tetap semangat untuk melaksanakan programnya, KKNT-nya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Terima kasih banyak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang pembelajarannya saya sudahi. Terima kasih.